البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis pertama dari Kitabul Ghusl dan juga bab pertama. Qala Imamul Bukhari rahimahullah babul wudu'i qablal ghusl, yaitu berwudu sebelum mandi. Ini pembahasannya kan kitab mandi janabah dan yang seperti itu. Nah, pembahasan sekarang yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah disunnahkan tatkala kita hendak mandi janabah, dimulai dengan apa? Mencuci bagian-bagian wudu, yaitu berwudu. Baru kemudian mencuci kepala, kemudian mencuci seluruh anggota badan, semua jasad. Ini mustahab, tidak wajib. Dalilnya apa? Yang disebutkan berikut ini. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-haditsus samin wal arba'un ba'dal mi'atain, 248. Dan dia hadis pertama dari Kitabul Ghusl. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghatasal minal janabah. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mandi dari janabah, terkena junub setelah keluar air mani dan semacam itu, terkadang tidak keluar juga apa? Diwajibkan mandi. Kalau hubungan suami istri, bada'a fa ghassala yadayhi. Beliau memulai dengan apa? Mencuci kedua tangannya, yaitu sampai ke pergelangan. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana apabila beliau berwudu untuk sholat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Setelah itu beliau memasukkan jari jemarinya itu ke dalam air yang di bejana mungkin, atau di apa namanya itu, baldi atau yang lainnya, atau yang punya bathtub terserah misalkan kan. Fayukhallilu biha usula sya'rih. Dengan jari jemarinya itu yang telah dibasahi oleh air, beliau menyela-nyelai akar dari rambut kepala, betul-betul masuk sampai ke permukaan kulit rambut berarti. Summa yasubu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadai. Setelah itu beliau mencurahkan kepada kepala beliau 3 kali, 3 cedukan dengan kedua tangannya. Summa yufidu ala jildihi kullih. Setelah itu beliau mengalirkan air ke seluruh kulit beliau. Tayyib, hadis ini muttafaqun alaih. Disebutkan di dalam cetakan ini, cetakan Dar Ibni Hazm, Imam Bukhari meriwayatkannya ada di 3 tempat, ya. Tayyib, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri min asbatin nas fi Muwatta'i Malik. Termasuk apa? Murid terbaik Imam Malik dalam meriwayatkan Muwatta'. Tentunya murid terbaik bukan hanya satu, di antaranya ada Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, ada perawi yang paling lengkap di dalam meriwayatkan Muwatta' Malik. Ini siapa? Yahya bin Yahya An-Naisaburi, gurunya Imam Muslim. Dan termasuk yang nomor 1 adalah siapa? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Bahkan dikatakan Abdullah bin Maslamah ini lebih agung daripada Malik. Murid tapi lebih agung dari gurunya. Ini terserah Allah. Nah, termasuk murid terbaik adalah yang di hadapan kita, gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Dikatakan beliau min sikotil misriyin. Orang sikoti apa? Syamiyin, orang Syam yang terkuat. Ini agak pelik kita. Beliau asalnya Mesir, namun beliau belajar di Syam dan menjadi orang terbaik di Syam. Dan beliau juga belajar ke Madinah, ke Imam Malik, dan menjadi termasuk murid yang ranking 1. Ini terserah Allah, memang ini murid yang hebat. Di mana-mana termasuk orang hebat beliau ini, Abdullah bin Yusuf. Kenapa? Iya, kembalinya kepada minat dengan keikhlasan, kesungguhan dan seterusnya. Dan dibimbing oleh guru yang tepat. Ya memang ini keuntungan banyak dengan taufik dari Allah. Qal akhbarana Malik. Imam Malik ma'ruf, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani. Kemudian berpindah ke Madinah.
dan bintangnya bersinar di sana. Bintangnya juga bersinar di daerah Andalus dan Mesir dan Maroko. Ini Imam Malik. Apa? Entah, itu katanya sudah ada yang di Gunung Jerai itu apa, entah. Yang didapatkan cuma pencak silat. Iya. An Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah beliau Abu Abdullah juga. Ada beberapa kunyah tapi cukup kita ambil satu. Abu Abdullah Hisham bin Urwah, Syekhul Islam, dijuluki oleh Imam Az-Zahabi, Al-Madani. Baik. An Abi, dari ayahnya yaitu Urwah ibnu Az-Zubair bin Al-Awwam, dari kalangan tabi'in. Termasuk apa? Termasuk apa itu? Fuqaha Madinah Sab'ah. Baik, beliau juga Abu Abdullah. Jadi ini ada 3 Abu Abdullah, meriwayatkan dari siapa? Susul menyusul. An Aisyah, Aisyah Ummu Abdullah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya sama dengan tahun wafatnya siapa itu? Abu Hurairah, 50, yaitu tahun 59 atau mendekati apa? Tahun ke-60. Ya, sabar menu. Sabar untuk apa? Tidak untuk apa ya? Sabar, ditinggal mati Rasulullah SAW dalam usia 18 tahun. Ditinggal mati suaminya. Jadi masih muda memang. Baik. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah jumpa insyaallah. Anan nabiyya kana, dijelaskan oleh Al-Alamah Ibnul Mulaqin Al-Misri, guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pola seperti ini, kana dan seterusnya ini lilistimrar, tikrar, wal mulazamah, yaitu mengulang dan senantiasa melakukan itu. Jadi bukan hanya sekali tapi sering. Jadi Aisyah ingin menceritakan Nabi seringkali dan senantiasa cara wudhunya seperti ini. Bukan berarti tak pernah pakai cara lain, tapi seringkali seperti ini. Iya, karena dengan fiil yang setelahnya itu menunjukkan terus menerus. Ya, karena memang hero istilah karena. Betul. Betul. Dalam kitab apa itu Ulumil Quran punya Zarkashi dibahas panjang lebar karena memang memiliki banyak fungsi, dia banyak penggunaan. Ya. Idza ghtasala, apabila mandi. Nah, ini masalah yang alhamdulillah sudah sering dibahas. Ightasala fi'il madhi. Apakah maksudnya berwuduknya setelah mandi? Bukan, tapi tatkala memulai mandi. Jadi ightasala walaupun dia fi'il madhi, tapi maksudnya adalah idza arada lightisal, jika ingin mandi. Atau apa? Inda asyuru' fil ightisal, tatkala memulai mandi. Bukan sudah selesai mandi baru wuduk dan sebagainya, tapi di awal-awal mandi, inilah yang akan dilakukan. Apa itu? Bada'a memulai faghasala yadaih, mencuci kedua tangannya. Dijelaskan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah, demikian pula Ibnu Hajar dan juga apa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menunjukkan sunnahnya mencuci kedua tangan sebelum memulai wudhu dan mandi. Cuci kedua tangan sampai ke pergelangan. Ini hukum asalnya mustahab, kecuali apabila bangun dari tidur malam. Maka memang hukumnya yang rajih adalah wajib. Karena kita tidak tahu tangan kita kemana. Ini telah kita lewati itu ya. Wajib mencuci tangan sebelum tangan kita masuk ke baldi atau ke sumber air dan sebagainya itu. Boleh jadi ada tikus atau ada jilatan hewan yang berbahaya. Atau boleh jadi apa? Tangan lari ke tempat yang mengandungi najis. Makanya dicuci dulu sebelum tangan masuk ke sumber air. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti apabila beliau berwudu untuk sholat. Maksudnya apa ini? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juga menjelaskan ini maksudnya adalah wudu yang sempurna. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, boleh jadi ini untuk Aisyah menutup pintu jangan sampai orang memandang. Maksudnya wudunya adalah wudu secara bahasa, sekedar wudu yang ringan, bukan. Betul-betul cara wudu sholat dipakai sekarang. Sebelum mandi wajib itu ambil wudu. Iya, berwudu dulu. Cuma
ada khilaf dari riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim, di sebagian riwayat disebutkan apa? Tidak mencuci kaki kecuali nanti paling akhir. Nah, ini menjadi permasalahan. Wudhu yang sempurna itu berarti mencuci kaki ataukah kecuali mencuci kakinya nanti. Nah, ini pembahasannya sangat panjang. Masalah ilal hadisnya, riwayat-riwayat itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Imam Ahmad, beliau memilih pendapat apa? Khiyar, boleh memilih, sila. Berwudhu secara sempurna berarti sampai cuci kaki. Boleh juga cuci kakinya diakhirkan, sebagaimana dalam hadis Maimunah. Kita akan lewati besok malam insya Allah hadis Maimunah itu. Baik. Tapi kita lihat apakah riwayatnya lengkap? Iya. Hadis Maimunah menunjukkan itu. Berwudhu seperti sholat kecuali mencuci kakinya nanti. Memang ini khilaf tentang masalah itu. Adapun Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, beliau mengatakan memang ini bebas, terserah mau pakai cara ini atau cara yang itu, tetapi apabila bilik airnya itu dikhawatirkan airnya itu najis, yaitu air yang tergenang atau air yang di lantai itu najis, maka diperintahkan untuk mencuci kaki sebelum kita keluar dari tempat air itu. Berjaga-jaga jangan sampai air kaki kita terkena najis dan apa, maka kita cuci. Baik. Kemudian yang berikutnya, dan ini hukum asalnya mustahab, masalah berwudu sebelum mandi ini mustahab. Adapun kalau asal apa menceburkan diri ke apa itu namanya, ke sungai atau ke atau ke bathtub itu sudah sah. Yang penting semua sudah kena. Masalah wudu ini mustahab, tidak sampai wajib. Yang penting apa? Semua badan sudah terkena air. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma. Setelah itu beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air. Setelah selesai berwudu, kemudian apa? Jarinya dibasahi dengan air. Untuk apa? Fayukhallilu biha usula sya'rih. Dengan itu beliau menyela-nyelai akar rambutnya. Ini mustahab, tidak sampai wajib. Telah kita lewati tadi pembahasan apa? Kalau dia mencelupkan badannya ke dalam sungai atau ke dalam lautan atau kolam renang atau apalah terserah. Tapi bukan cawan kecil sekali. Ini sudah sah, yang penting memang sudah basah semua. Adapun kalau dikhawatirkan karena rambutnya sangat apa namanya ya? Sangat tebal atau apa itu lebat, atau ikatan rambutnya sangat kuat, dikhawatirkan air tidak sampai masuk, maka menjadi wajib untuk menyela-nyelai rambut dengan jari yang basah tadi. Intinya tujuannya adalah agar semua permukaan kulit itu terkena air. Tujuannya itu. Summa yasubu ala ra'sihi salasa ghuraf. Kemudian beliau mencurahkan 3 cedukan ke atas kepala. Ini mustahab kata Imam Ibnu Rajab, dan yang lain juga mengatakan mustahab, tidak wajib. Ada sebagian memilih wajib, tapi ini pendapat yang lemah. Karena apa? Kita mencelupkan mencelupkan seluruh badan ke kolam renang itu sudah sah dengan niat apa? Mandi janabah. Ya, enggak masalah. Terutama musim sejuk kan, misalkan. Apalagi kebetulan kan mungkin di hotel orang habis apa tahu-tahu Allah, Pak, ini saya harus mandi lagi. Air di hotel sedang berhenti. Tapi apa? Kolam renang luas, kesempatan. Nah, niatnya apa? Mandi janabah. Boleh, tak masalah. Ya toh di situ banyak klorin, tak akan apa itu. Insya Allah kolam renangnya tetap bersih aja itu. Nah, kita sudah bayar sewa, manfaatkan. Ini sudah sah. Jadi mencurahkan air sebanyak 3 kali ke atas kepala ini mustahab, tidak sampai wajib. Kalau dalam hotel pakai baju biasa, masuk dalam kolam renang, ada dalam suasana. Tak masalah, yang penting memang semua anggota badan iya basah, tak masalah itu. Tak perlu bogel betul-betul masuk kolam renang. Nanti ada ikan piranha masalah. Nah, itu masalah satu lagi. Masuk pakai baju keluar, mana baju saya? Ayo, kemudian iya. Summa yufidu ala jildihi kullih. Setelah itu beliau mencurahkan air ke seluruh kulit badannya.
Terutama kalau sekarang pakai alat shower, kita tangan tak perlu susah payah banyak. Alhamdulillah air itu sudah langsung mengucur dari atas ke bawah, tinggal tangan membantu apa yang diperlukan. Baik, yufidu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yaitu yusilu, yaitu mengalirkan air. Intinya tujuannya adalah agar seluruh kulit kita itu terbasahi oleh air. Karena yang namanya ifadah artinya isalah, mengalirkan air. Nah ini mustahab. Masalah mengalirkan air boleh untuk apa? Kita inhimas, memang betul-betul kita mencebur ke dalam kolam, ke dalam sungai atau lautan itu. Yang penting semua badan basah. Masalah pengaliran air ini tidak wajib. Kuku kita karena panjang. Nah itu juga dijaga. Kalau memang ada apa itu di balik kuku, padahal mestinya kena air, ternyata tidak kena air. Nah, ini juga dimasuki air, tapi tak perlu sampai masuk ke dalam kan. Bagian yang mestinya kena air aja. Karena kuku kaki hitam, itu kena masuk air. Sesemampunya, tidak sampai menimbulkan masyakoh. Jangan sampai menyusahkan sampai nanti berdarah. Tak perlu itu semua, tak perlu. Tayyib. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, lafaz ini semua menunjukkan takmim, yaitu airnya wajib mengenai semua anggota badan, tak boleh ada yang tersisa. Tak boleh, oh ini rambut saya susah, tadi sudah masuk salon 2 jam, ini kalau mandi nanti basah semua, rambut tak ya. Bahkan apa wajib, semua kena air. Ya pusat, tapi tak perlu disusah payah ditiup-tiup masuk ke perut. Yang penting apa, permukaan pusat kena air, itu sudah cukup. Nah, tak perlu sampai masuk telinga, sampai apa itu suara dung-dung, tak ya. Intinya secara umum telinga itu sudah kena air, tak perlu sampai masuk. Itu membahayakan diri sendiri. Baik, dijelaskan oleh para fuqaha tadi dan para pensyarah, ini adalah mustahab di dalam mandi, tidak wajib. Yang wajib adalah takmim, airnya meliputi semua badan. Masalah berwudu ini mustahab. Masalah mencurahkan air 3 kali ini juga mustahab. Kemudian mencuci kaki tadi telah dibahas. Kalau dikhawatirkan air yang di lantai itu ada najisnya, maka wajib kaki kita cuci. Sama saja kita sudah wudu atau kita belum wudu sebelumnya itu. Iya, hati-hati. Betul. Karena apa? Boleh jadi terkena laknat seperti yang telah kita lewati itu, orang yang berwudu tetapi ada di tumitnya ada bagian yang masih kering. Nah, itu terkena kutukan oleh Nabi. Nah, maka memang kita perhatikan baik-baik. Kalau semuanya sudah kena, insya Allah sudah selesai urusan. Tayyib. Kelengkapan pembahasan ini ada di dalam hadis berikutnya, hadis Maimunah, kita bahas besok malam insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.